Tetapi karena Yesus Kristus telah merelakan dirinya dan bahkan telah merendahkan dirinya, telah datang ke dalam dunia ini dan telah mengosongkan dirinya, Yesus Kristus telah meninggalkan segala kemuliaannya di sorga. Yesus Kristus tidak mempertahankan kemuliaannya. Kemuliaannya tidak digandoli, tapi dilepaskan. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-24. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Diakui atau tidak oleh manusia, tetapi inilah kenyataannya bahwa Allah sangat meninggikan Yesus yang disebut Kristus itu, karena Yesus Kristus telah mengerjakan pekerjaannya di dalam dunia ini dengan setia sampai pada akhirnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yesus Kristus tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang Dia pikirkan adalah keselamatan kita, manusia berdosa. Dan karena kesetiaannya itu, maka Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sama seperti yang diucapkan Yesus Kristus dalam doanya di dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sesungguhnya Yesus Kristus telah memiliki kemuliaan Allah sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya dibentuk, sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah penjelmaan firman Allah. Dialah ucapan Allah Sang Maha Kuasa. Dialah firman Allah yang adalah Allah sendiri. Tetapi karena Yesus Kristus telah merelakan dirinya dan bahkan telah merendahkan dirinya, telah datang ke dalam dunia ini dan telah mengosongkan dirinya, Yesus Kristus telah meninggalkan segala kemuliaannya di sorga. Yesus Kristus tidak mempertahankan kemuliaannya. Kemuliaannya tidak digandoli, tapi dilepaskan.
yaitu ketika Yesus Kristus tinggal di dunia ini dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Sehingga sulit sekali bagi manusia untuk mengenali bahwa Yesus Kristus sebenarnya adalah penjelmaan Allah. Bahwa Allah telah turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia dan tinggal di bumi ini bersama-sama dengan kita manusia. Injil Yohanes menuliskan bahwa terang yang sesungguhnya, yaitu yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan pada saat Yesus Kristus hendak meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa di sorga, maka Yesus Kristus telah berdoa kepada Allah Bapa agar Allah mempermuliakan dia kembali. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus itu. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus Tuhan, dia telah setia, dia telah taat menjalani tugasnya, pekerjaannya di dunia ini. Karena Yesus Kristus tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk menanggung dosa seisi dunia. Kalau Yesus Kristus adalah manusia biasa, berasal dari dunia ini, pastinya Yesus tidak sanggup menanggung dosa seisi dunia. Jangankan menanggung dosa seisi dunia, untuk menanggung dirinya saja dia tidak mampu. Kalau Yesus dari dunia ini. Tetapi Yesus Kristus bukan dari dunia ini. Yesus Kristus adalah manusia sorga. Dia adalah Allah sendiri. Firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus manusia yang tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa. Itu sebabnya Yesus Kristus sanggup mengerjakan pekerjaannya di dunia ini, yaitu menanggung dosa seisi dunia. Manusia berdosa sudah jatuh ke dalam dosa dan takluk di bawah kuasa iblis yang berkuasa atas dosa dan maut. Dan iblis tidak mudah begitu saja melepaskan manusia berdosa dari cengkeramannya. Itu sebabnya iblis sangat menguasai manusia, mencengkeram manusia begitu kuatnya, dan siap sedia untuk membawa manusia yang menjadi pengikut iblis ke tempat di mana iblis nantinya tinggal, yaitu di dalam neraka kekal oleh api dan belerang. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah tidak mau manusia binasa. Yang Allah mau, kalau boleh, manusia diselamatkan. Itu sebabnya Allah bekerja sesuai dengan agendanya Allah untuk keselamatan manusia. Supaya manusia boleh masuk ke dalam kerajaan sorga kekal yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang tebusannya. Diakui atau tidak, sebenarnya tidak ada satupun dari manusia yang mau masuk neraka. Tetapi apa daya, tubuh dosa kita telah menarik begitu kuatnya supaya kita menuruti apa yang telah dikerjakan oleh iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia kita, tubuh kita suka melakukan dosa, suka melakukan kegelapan, suka melakukan kejahatan yang tentunya semuanya ini sangat mendukakan hati Allah. Tetapi Allah Bapa di sorga,
Dia Allah yang maha tahu. Dia pencipta kita. Dia mengetahui kelemahan kita. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Jadi Allah tidak membutuhkan orang-orang yang kuat sendiri. Orang-orang yang merasa baik. Orang-orang yang merasa hebat sendiri. Karena semuanya itu telah ditolak oleh Tuhan. Yesus Kristus telah memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi. Dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi yang seorang lagi yaitu pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus Kristus berkata bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak dapat membenarkan dirinya sendiri, karena manusia telah jauh dari persekutuan dengan Allah, sehingga kesenangannya, kesukaannya adalah kejahatan. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri, baik oleh kesalehannya sendiri, perbuatannya sendiri. Di dalam kitab Yesaya menuliskan bahwa kesalehan kita manusia itu seperti kain kotor. Tidak ada harganya di mata Allah. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sungguh, manusia berdosa di hadapan Allah tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Kalau semuanya itu dilakukan hanya berdasarkan kebenaran dirinya sendiri, itu tidak ada gunanya, saudara. Karena kita manusia ini sudah tunduk, takluk di bawah kekuasaan iblis. Manusia berdosa haruslah ditebus dahulu oleh darah Yesus yang berkuasa, sehingga melalui iman percayanya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, maka setiap orang percaya akan memperoleh pembenaran, kebenaran yang daripada Allah sendiri. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yesus Kristus tidak datang dengan sendirinya, dengan tiba-tiba. Tetapi semuanya itu sudah dalam programnya Allah. Sudah berada dalam rencana Allah yang besar dalam menyelamatkan manusia. Allah telah membuat Yesus Kristus menjadi jalan sempit untuk manusia berdosa bisa sampai kepada kerajaan Allah yang kekal. Yesus Kristus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Kepada orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, saudaranya yang kelihatan, maka Allah juga tidak akan mengampuni
dosa-dosanya. Dan Allah akan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo. Ini artinya bahwa roh Allah akan meninggalkan orang itu. Dan iblis akan menyerang dan menguasainya. Demikian juga kepada tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh. Baik itu pembunuh manusia pada umumnya, juga pembunuh dirinya sendiri. Penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.